Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat. Saya mahasiswa dari Universitas IFET Semarang, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang sering kita sebut dalam teori atau lapangannya yaitu materi K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini tentulah sangat penting bagi kita, terutama untuk keselamatan dalam praktek belajar atau praktek mengajar, bahkan untuk praktek dalam suatu hal, bahkan untuk menyeluruh. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja terutama untuk yang bekerja. Nah, untuk keselamatan dan kesehatan kerja ini atau K3, apa saja yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama yaitu kita harus ketahui apa K3 itu. K3 itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu agar pekerja selamat. Intinya kita mempersiapkan apa yang kita siapkan supaya kita selamat dalam pekerjaan. Contoh K3 dalam praktek. Dalam hal ini praktek tentang kelistrikan otomotif. Nah, apa yang harus kita siapkan dalam K3 ini? Dalam K3 ini yang harus kita siapkan dalam praktek otomotif, terutama untuk kelistrikan. Pertama, kita harus membawa sepatu. Nah, tidak boleh pakai kaki langsung, tidak boleh. Soalnya apa? Bisa terkena sengatan listrik secara langsung. Nah, itu tidak dianjurkan dalam K3. Nah, itu pengertian tentang K3. Selanjutnya, kita perlu ketahui syarat-syarat K3 itu sendiri. Nah, syarat-syarat K3 menurut teori yang perlu kita ketahui, mungkin dari beberapa kalian sudah tahu, mungkin dari pengetahuan bahkan dari pengalaman kalian sendiri. Nah, syarat-syarat yang perlu kita ketahui K3 yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Nah, syarat yang pertama mencegah dan mengurangi keselamatan itu sendiri atau mengurangi kecelakaan maksud saya. Nah, dengan membawa K3 atau menggunakan K3 ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan. Nah, dan apa jikalau tidak membawa K3 atau menggunakan K3? Yang pertama, akan terjadinya kecelakaan, itu pasti tidak bisa dihindari. Yang kedua, membuat jalan penyelamatan. Nah, dengan membawa K3 penyelamatan akan lebih cepat. Nah, emergency exit. Terus yang ketiga, memberi pertolongan pertama atau yang sering kita sebut P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat, memberi peralatan pelindung pada pekerja dan alat-alat kerja. Nah, K3 tersebut dapat diartikan bisa peralatan alat kerja. Contoh, pada pekerja bangunan kita sering melihat seperti tukang membawa helm. Gunanya apa helm? Untuk melindungi kepala dari benda-benda keras. Nah, itu guna dari helm untuk pekerja bangunan atau proyek yang besar.
Terus ada lagi jika membawa rompi. Nah, yang di belakangnya ada tanda X atau silang, yang dimana jika pada malam hari sinar X itu pada rompi akan terkena cahaya dan akan orang atau melewati dengan cahaya tersebut bisa terlihat. Nah, itu. Terus juga ada sepatu boot. Nah, yang digunakan para proyek itu termasuk juga K3. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan K3 itu sangat penting sekali bagi kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, yang selanjutnya ada prosedur K3. Ada kebijakan dan prosedur K3. Nah, yang pertama ada unsur manusia. Unsur manusia ini ada beberapa poin. Yang satu, merupakan upaya preventif agar tidak terjadi kecelakaan atau paling tidak untuk menekan timbulnya kecelakaan itu sendiri. Nah, ini prosedur K3 dalam unsur manusia. Nah, jika kita memakai K3 akan mengurangi kecelakaan pada manusia. Ini yang termasuk pada unsur manusia tersebut. Nah, unsur manusia itu. Yang poin kedua, mencegah atau paling tidak mengurangi timbulnya cedera penyakit. Nah, cedera penyakit seperti pekerjaannya pesepak bola. Nah, sering kita lihat di tulang keringnya pada kaki itu dipasangi pengaman seperti deker namanya. Kalau saya tahu, deker itu gunanya untuk melindungi tulang kering itu. Nah, kenapa kok diberi pengaman untuk tulang kering aja atau tidak semuanya gitu? Soalnya tulang kering itu paling intinya kan yang dipakai kaki kan. Kaki jadi yang harus dilindunginya itu selain kaki dengan sepatu. Nah, tulang kering itu sangat berbahaya sekali untuk pemain sepak bola atau yang pekerjaannya sebagai atlet sepak bola. Nah, itu untuk mengurangi timbulnya cedera. Bahkan bisa sampai cacat. Nah, kalau tidak memakai K3. Terus yang poin ketiga, menyediakan tempat kerja dan fasilitas kerja yang aman, nyaman, terjamin hingga etos kerja tinggi, produktivitas kerja meningkat. Nah, dengan K3 kita akan nyaman. Nah, nyaman nyawanya, nyaman apalagi? Nyaman semuanya, nyaman badannya juga. Nah, itu termasuk K3. Terus nomor 4, penerapan metode kerja dan metode keselamatan kerja yang baik sehingga para pekerja dapat bekerja secara efektif dan efisien. Terus yang terakhir untuk unsur manusia, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jadi kesejahteraan itu tidak berupa sesuatu yang wajib dibayarkan. Nah, K3 itu termasuk kesejahteraan diri sendiri mereka. Nah, untuknya untuk keselamatan diri sendiri. Nah, itu yang unsur manusia. Sekarang yang unsur pekerjaan. Unsur pekerjaan ini ada 4 poin. Poin yang pertama, mengamankan tempat kerja, peralatan kerja, material, bahan-bahan, konstruksi, instalasi pekerjaan, dan berbagai sumber daya lainnya. Ini K3 dalam unsur pekerjaan. Nah, yang kita lihat mengamankan tempat kerja. Ini apa yang kita ketahui tentang untuk pengamanan tempat kerja? Contoh,
CCTV untuk mengamankan tempat kerja jika terjadi suatu kemalingan, peralatan kerja, material bahan, konstruksi dan lain-lain. Itu termasuk unsur K3 dalam pekerjaan. Terus yang kedua, meningkatkan produktivitas pekerjaan, menjamin kelangsungan produksinya. Nah, produksinya bisa produktif. Nah, bisa produktif, tidak macet intinya. Terus yang ketiga, terwujudnya tempat kerja yang aman, nyaman dan terjamin kelangsungannya. Jadi pekerja kalau K3-nya normal itu tidak terganggu. Tidak terganggu gimana? Kerjanya bisa sesuai target, tidak macet, tidak ada halangan suatu apapun. Itu dalam unsur pekerjaan. Terus yang ketiga, yang keempat, terwujudnya pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu dan hasil yang baik dan memuaskan. Nah, ini salah satu unsur pekerjaan untuk dalam menggunakan K3. Nah, dalam ini pekerjaan akan tepat waktu, bahkan tidak sampai batas waktu yang ditentukan. Inilah manfaat dari atau unsur K3 itu sendiri. Nah, manfaat K3 itu banyak hasilnya. Nah, sekarang poin yang ketiga yaitu unsur perusahaan. Tadi ada unsur manusia, pekerjaan, dan sekarang yang terakhir unsur perusahaan. Nah, unsur perusahaan ini ada 3 poin. Yang pertama, menekan biaya operasional pekerjaan sehingga keuntungan menjadi lebih besar. Nah, K3 ini juga perlu dalam bisnis intinya atau perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, yang kedua, mewujudkan kepuasan pelanggan atau pemberi sinyal atau pemberi kerja, sehingga kesempatan perusahaan untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan lebih banyak. Nah, di sini kita ketahui bahwa kepuasan pelanggan itu kebanyakan adalah yang mereka cari. Soalnya Pak, untuk sebagai pelanggan, jikalau pelayanannya baik, pasti pelanggan akan datang lagi, tidak akan kemana-mana. Nah, yang terakhir, poin ketiga, terwujudnya perusahaan yang sehat. Nah, perlu kita ketahui bahwa perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang bisa memanajemen semua yang ada di dalamnya. Itu yang dinamakan perusahaan yang sehat. Nah, itu untuk unsur-unsur yang ada pada K3. Nah, selanjutnya kita akan melajari penyebab kecelakaan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Pokoknya sebelum melakukan pekerjaan atau sebelum kita akan memulai pekerjaan atau mencari kerja, harus kita ketahui dulu. Yang pertama, penyebab kecelakaan itu sendiri yaitu dari mesin. Nah, ini untuk dari mesinnya. Nah, kita cek dulu K3-nya, prosedurnya. Nah, SOP-nya kita cek dulu dari mesinnya, kita cek dulu normal atau tidak, atau ada yang rusak atau tidaknya kita harus cek. Nah, itu salah satu K3 yang perlu wajib kita ketahui. Terus jikalau nomor 2 ada bahan dan zat yang berbahaya. Nah, ini bahkan sangat berbahaya sekali jika ada bahan yang berbahaya. Contoh, ada bahan yang mudah terbakar, bahkan bahan yang gampang meledak. Nah, terus yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini juga sangat mempengaruhi K3. Nah,
contoh lingkungan kerja yang berada di tempat yang terbuka atau tempat kering yang mudah terbakar. Nah, ini lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kebakaran jikalau tempatnya ada yang kering. Terus menurut sifat atau luka atau kelainan, ini untuk orang yang melakukan pekerjaan. Yang pertama, satu, patah tulang. Nah, banyak perusahaan-perusahaan besar jikalau karyawannya tidak atau sedang mengalami sakit. Nah, itu yang tidak diperlukan oleh kelainan atau sifat luka. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang K3 keselamatan kerja. Nah, kurang lebihnya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.